Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini proposal kelompok D6 Praktikum Farmakokinetika yang berjudul Pengaruh Pemberian Simetidin terhadap Profil Farmakokinetik Ciprofloxacin. Kemudian anggota kelompok D6 yang beranggotakan yang pertama Nisrina Salsabila NIM 186130009, yang kedua Syarifah Buton dengan NIM 186130040, yang ketiga Yunira dengan NIM 186130047, dan yang keempat Tasyafa Ardar Asbara dengan NIM 186130053. Metode penelitian. Pada metode penelitian, bagian nomor 1 terdapat subjek uji. Subjek uji yang digunakan adalah 10 ekor tikus. Tikus dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor tikus. Tikus yang digunakan adalah tikus jantan galur wistar dengan berat 200-300 gram yang berumur 3-4 bulan. Hewan uji tersebut diadaptasikan terlebih dahulu terhadap lingkungan selama 1 minggu dan dipuasakan selama 14 jam terlebih dahulu sebelum diberikan perlakuan. Kemudian pada bagian kedua terdapat ethical clearance. Pada pengajuan ethical clearance ini dilakukan dengan mengajukan permohonan dan proposal penelitian kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penelitian dilakukan menggunakan hewan uji tikus jantan galur wistar yang berjumlah 10 ekor dengan berat 200-300 gram dan berumur 3-4 bulan. Perlakuan terhadap hewan uji sebelumnya telah dilakukan antara lain respect, beneficiary, dan justice. Kemudian setelah pengambilan darah tikus akan dimatikan dengan cara diberikan suatu analgesik overdosis seperti injeksi ketamin 5 mg per BB kg secara intraperitoneal. Kemudian setelah mati, tikus akan dimasukkan ke dalam plastik dan dibungkus lagi dengan kertas, kemudian diletakkan di dalam plastik dan ditutup, kemudian disimpan di dalam lemari pendingin, hingga waktunya untuk diabukan dengan insenerator. Kemudian pada skema penelitian, yang pertama terdapat pengajuan ethical clearance, yang kedua penentuan profil farmakokinetiknya yang dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol, hewan uji diberikan larutan stok ciprofloxacin secara oral dengan dosis 10 mg per kilogram dengan 5 sampel hewan uji. Kemudian 5 lainnya terdapat pada kelompok perlakuan dengan diberikan larutan stok ciprofloxacin dengan dosis 10 mg per kilogram dan ditambah larutan stok simetidin dengan dosis 10 mg per kilogram secara oral. Kemudian, setelah dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, darah diambil sebanyak kurang lebih 0,5 mili melalui vena lateralis ekor pada waktu 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 jam. Kemudian, darah yang sudah diambil disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 20 menit. Supernatan ditambahkan asetonitril 1:2. Kemudian serum dibaca dengan spektrofotometri UV vis derivatif. Kemudian panjang gelombang yang didapat untuk menghitung kadar dan nilai dari parameter farmakokinetika ciprofloxacin, yaitu Cpmax, AOC, dan T-setengah.
Kemudian yang terakhir dianalisis hasil dengan metode t-test atau uji tidak berpasangan. Pada kerangka konsep, di antaranya terdapat variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Pada variabel bebas, terdapat dosis simetidin, kemudian pada variabel terikat, terdapat Cpmax, AUC, dan T,5 dari ciprofloxacin pada tikus jantan galur wistar. Kemudian untuk variabel pengganggu, terdapat umur tikus, jenis kelamin tikus, berat badan tikus, dan strain tikus. Kemudian untuk analisis data, didapatkan hasil bahwa hasil perhitungan Cpmax, AUC, dan T,5 ciprofloxacin dari kedua kelompok dibandingkan secara statistika dengan menggunakan metode t-test atau uji tidak berpasangan dengan taraf kepercayaan 95%. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan piranti lunak SPSS. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.